teman yang berbahagia. Izinkan saya, Nabila Irama, antara proses stokastik kelas Mat A. Yang pertama akan dimulai dengan itu consider the continuous time Markov generator dengan matriks generator seperti yang tertera pada layar. Pertanyaannya adalah find the equilibrium distribution of P. Kemudian suppose the change time until it changes state for the first time. Yang ketiga adalah again assume the change start in state 2, state 4. Nomor 1A akan dicari distribusi equilibrium P dari matriks A. Nah, diperhatikan bahwa syarat equilibrium adalah P dikali A sama dengan 0, dan jumlahan dari Pk untuk K sama dengan 1 hingga 4 adalah 1. Nah, setelah itu dapat dibentuk perkalian matriks, yaitu yang pertama matriks yang mengandung entry P1, P2, P3, dan P4 karena terdiri dari 4 step, dikalikan dengan matriks A, yaitu matriks generator A, kemudian didapatkan hasil dengan entry-nya 0, 0, 0, 0. Nah, dari perkalian tadi didapatkan sistem persamaan linear, yaitu yang pertama adalah P1 sama dengan setengah P3, P2 sama dengan P1 ditambah P3, yang persamaan ketiga yaitu P1 ditambah P2 dikurangi 3, P3 ditambah P4 sama dengan 0, kemudian P3 sama dengan P4, yang terakhir yang berisi syarat, yaitu jumlah dari semua P dari P1 sampai P4 sama dengan 1. Nah, persamaan 4 yaitu P3 sama dengan P4 disubstitusikan ke persamaan 1 sehingga didapatkan P1 sama dengan setengah P4. Kemudian disubstitusikan kembali ke persamaan 2 didapatkan P2 sama dengan 3/2 P4. Dan kemudian persamaan 4, 6, dan 7 disubstitusikan ke persamaan 5 yang berisi jumlahan dari seluruh P sama dengan 1 sehingga didapatkan hasil P4 sama dengan 1/4. Karena didapatkan P4 sama dengan 1/4, maka dapat kita hitung yaitu P1, P2, P3 dengan hasil P1 sama dengan 1/8, P2 sama dengan 3/8, dan P3 sama dengan 1/4. Dengan demikian didapatkan distribusi equilibrium dari matriks A, yaitu P dengan entry kolomnya yaitu P1 sama dengan 1/8, P2 sama dengan 3/8, P3 sama dengan 1/4, dan P4 sama dengan 1/4. Nah, kemudian akan memasuki pembahasan nomor 1B, yaitu akan dicari nilai expected time state itu berpindah pertama kali jika dimulai dari state 2. Nah, diperhatikan bahwa matriks generator A, yaitu A sebagai mana tertera pada layar, ini merupakan matriks generator A yang diketahui pada soal. Namun, untuk menentukan expected time state 2 berubah pertama kali, diperlukan matriks transisi sehingga akan ditentukan matriks transisi dari matriks generator A berikut. Nah, misalkan matriks transisi dari matriks generator A yaitu A star, maka didapatkan A star adalah matriks dengan entry-nya yaitu 0, setengah, setengah, 0, kemudian 0, 0, 1, 0, sepertiga, sepertiga, 0, sepertiga, 0, 0, 1, 0. Nah, jika digambarkan perubahan state I ke state J adalah sebagai berikut, yaitu state 1 bisa ke state 3, ke state 2, kemudian state 2 bisa berpindah ke state 3 saja, kemudian state 3 bisa berpindah ke state 4 dan state 2, ke state 1, dan yang terakhir state 4 hanya bisa berpindah ke state 3. Penyusunan rantai Markov chain ini berdasarkan matriks transisi, yaitu dari matriks A star. Selanjutnya, misalkan Markov chain ini dimulai dari state 2, maka expected time state 2 berubah pertama kali dengan T menyatakan waktu perubahan state pertama kali adalah T2 sama dengan nilai minimum dari probabilitas perubahan state 2 ke state lain. Nah, diperhatikan dari matriks transisi bahwa kita meninjau dari baris ini, diperhatikan bahwa state 2 akan berpindah hanya ke state 3 dengan probabilitasnya 1. Sehingga kita hanya mencari minimum dari 1, yaitu sama dengan 1. Jadi expected time state 2 berubah pertama kali adalah sebesar 1 satuan waktu. Kemudian akan masuk ke pembahasan nomor 1C. Diketahui X0 sama dengan 2, karena di soal diminta state ini mulai dari state 2, maka kita inisialisasi yaitu X0 sama dengan 2. Nah, akan ditentukan expected time sampai mencapai state 4. Nah, dibentuk matriks A strip dengan kolom dan baris keempat dihapus, sehingga diperoleh matriks A strip ini min 2, 1, 1, 0, min 1, 1, 1, 1, min 3, di mana ini merupakan
pengubahan dari matriks generator dengan menghapus kolom dan baris keempat. Dari step X keempat dengan rumus yaitu BX sama dengan inverse dari matriks negatif matriks A strip dikalikan dengan matriks dan isi entry-nya 1. Nah, diperhatikan bahwa negatif dari matriks A strip adalah 2 min 1 min 1, 0 1 min 1, min 1 min 1 3, dan inverse dari matriks ini adalah 1 2 1 setengah 5 per 2 1 setengah 3 per 2 1. Nah, kemudian matriks inverse ini akan disubstitusikan ke persamaan BX yang telah didefinisikan sebelumnya, dan didapatkan BX adalah perkalian dari matriks inverse negatif A strip dikalikan dengan matriks yang isi entry-nya adalah 1, dan didapatkan hasil 4 4 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa expected time dari state 2 ke state 4 adalah 4 karena kita meninjau dari B2 yaitu ketika X-nya sama dengan 2 yaitu didapatkan hasilnya sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Nah, diberikan soal yaitu a service center consists of 2 servers. It's working at an exponential rate of 2 services per hour. If customers arrive at a passing rate of 3 per hour, then assuming a system capacity of at most 3 customers. Pertanyaannya yang pertama, what fraction of potential customers enter the system? And what would the value of part A be if there was only a single server and his thread was twice as fast, that is mu equals 4? Nah, pembahasan nomor 2A yaitu akan dihitung angka potensial pelanggan masuk ke sistem. Nah, misalkan banyak pelanggan yang keluar masuk, sistem ini dapat dibentuk birth and death process, lambda 2 sama dengan 3, dan lambda 3 sama dengan 0, kemudian mu 0 sama dengan 0, mu 1 sama dengan 2, dan mu 2 dan sama dengan mu 3 sama dengan 4. Dengan lambda ini menunjukkan laju pelanggan yang masuk ke sistem, dan mu ini menunjukkan laju pelanggan yang keluar dari sistem. Nah, kemudian misalkan PI ini merupakan probabilitas dalam perubahan birth and death process, maka didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu P0 sama dengan P0, 2P1 sama dengan 3P0, dan didapatkan P1 sama dengan 3 per 2P0, kemudian 4P2 sama dengan 3P1, sehingga didapatkan P2 sama dengan 9 per 8P0, kemudian 4P3 sama dengan 3P2, sehingga didapatkan P3 sama dengan 27 per 32P0. Nah, kemudian karena dari P1, P2, P3 ini memuat P0, maka akan kita cari hasil persamaan P0, yaitu P0 sama dengan 1, dibagi 1 ditambah 3 per 2, ditambah 98, ditambah 27 per 32. Dan didapatkan hasil 32 per 143. Nah, karena didapatkan P0 sama dengan 132 dan 143, maka kita akan bisa menghitung probabilitas potensial pelanggan memasuki sistem dengan menggunakan rumus, yaitu lambda dikali 1 min P3 dibagi lambda sama dengan 1 per P3. Nah, tadi diperhatikan bahwa P3 ini merupakan 27 per 32 per P0, dan kita substitusikan P0 sama dengan 32 per 1 per 3 ke persamaan, sehingga didapatkan hasil 116 per 143. Jadi probabilitas potensial pelanggan memasuki sistem sebesar 116 per 143. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan nomor 2B. Akan dicari nilai bagian dari A jika hanya ada satu server dan exponential rate ini 2 kali lebih cepat, sehingga mu sama dengan 4. Nah, sebenarnya prosesnya analog dengan pembahasan bagian nomor 2A, yaitu dengan misalkan P1 menunjukkan probabilitas dalam perubahan the birth and death process, maka didapatkan persamaan yaitu P0 masih sama dengan P0. Kemudian perubahannya di sini di 4P1 karena 2 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Maka disamakan dengan 3P0 didapatkan P1 sama dengan 4 per 4P0, dan kemudian persamaan selanjutnya analog sehingga didapatkan P2 sama dengan 9 per 16P0 dan P3 sama dengan 27 per 64P0. Kemudian kita hitung kembali nilai P0 yaitu 1 per 1 ditambah 3 per 4 tambah 9 per 16 ditambah 27 per 64 dan didapatkan 64 per 175. Kemudian analog lagi dengan langkah yang nomor A, yaitu rumusnya masih sama yaitu 1 min P3 dan
kita substitusikan P3 sama dengan 27/64 P0, dan tadi didapatkan P0 sama dengan 64/175, maka didapatkan hasilnya 148/175. Jadi probabilitas potensial pelanggan memasuki sistem jika hanya ada satu server dan kecepatan pelayanan ini 2 kali lebih cepat, yaitu sebesar 148/175. Kemudian akan memasuki soal dan pembahasan nomor 3. Diberikan soal yaitu consider a system that can be in either state 1 or 2 or 3 each time the system enters state E. It remains there for a random amount of time having mean mu E and then makes a transition into state J with probabilitas PIJ. Nah, suppose P12 equals 1, P2 to 1 equals P2 to 3 is half and P3 to 1 equals 1. So what proportion of transition takes the system into state 1? Pertanyaan kedua, if mu1 equals 1, mu2 equals 2, and mu3 equals 3, then what proportion of time does the system spend in each state? Nah, kemudian yang pertama, pembahasan ketiga akan dicari proporsi dari transisi sistem ke state 1. Nah, tadi diketahui bahwa P12 ini menunjukkan bahwa probabilitas state 1 ke state 2 sama dengan 1, maka jika dibentuk ke dalam matriks, adalah entry-nya akan didapatkan seperti ini, yaitu 0, 1, 0. Kemudian P21 dan P23 ini menunjukkan probabilitas state 2 ke state 1 dan probabilitas state 2 ke state 3 adalah sama, yaitu setengah. Dan jika kita ubah ke matriks transisi, didapatkan setengah, 0, setengah. Dan yang terakhir P31 menunjukkan bahwa probabilitas perpindahan dari state 3 ke state 1 adalah 1. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam matriks transisi didapatkan entry yaitu 1, 0, 0. Kemudian untuk mencari proporsi akan digunakan rumus yaitu PI sama dengan jumlahan dari PJ dikali PJI, di mana PJI ini merupakan matriks transisi yang sudah didapatkan sebelumnya berdasarkan informasi yang ada. Nah, karena tadi state-nya terdiri dari 3 state, maka kita bentuk P1, P2, P3 sama dengan P1, P2, P3 dikalikan matriks transisi yang telah dibentuk sebelumnya. Kemudian, jika matriks ini dikalikan, maka didapatkan persamaan P1 sama dengan setengah P2 ditambah P3, P2 sama dengan P1, dan P3 sama dengan setengah P2. Kemudian diperoleh bahwa diketahui bahwa syarat dari probabilitas P adalah 1, jumlahan dari PJ sama dengan 1, maka persamaan P1, P2, P3 yang didapatkan sebelumnya kita substitusikan ke persamaan ini, jumlahan dari P1, P2, P3 sama dengan 1, dan didapatkan hasil P2 sama dengan 2/5. Sehingga karena didapatkan P2 sama dengan 2/5, kita dapatkan pula P1 sama dengan 2/5 dan P3 sama dengan 1/5. Dengan demikian, setelah diperoleh P1 sama dengan P2 sama dengan 2/5 dan P3 sama dengan 1/5, maka dapat disimpulkan bahwa proporsi transisi sistem ke state 1 kita tinjau berdasarkan nilai P1, yaitu P1 sama dengan 2/5. Jadi kesimpulannya adalah proporsi transisi sistem menuju state 1 sebesar 2/5. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan nomor 3B. Jika diketahui mu1 sama dengan 1, mu2 sama dengan 2, mu3 sama dengan 3, maka akan dicari proporsi waktu sistem ini berada di tiap state yang ada. Dicari dengan menggunakan rumus Semi-Markov process, di mana rumusnya yaitu PI sama dengan PI dikali mu I, dibagi jumlahan dari PJ dikali muj, di mana ini menunjukkan nomor state yang ditempati sistem. Jadi semisal P1, maka sistem sedang menempati state 1, P2 menempati state 2, dan seterusnya. Kemudian akan dicari proporsi dari tiap state dengan rumus yang ada dan informasi yang ada, yaitu kita yang pertama untuk state 1, kita substitusikan nilai P1 dan
mu1 dengan P1 adalah 2/5 dan mu1 adalah 1. Sehingga didapatkan hasil dari proporsi T1 adalah 2/9. Kemudian analog untuk state 2, yaitu kita substitusi P2 dan mu2 dengan P2 sama dengan 2/5 dan mu2 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan P2 sama dengan 4/9. Kemudian analog kembali untuk state 3, yaitu P3, di mana kita akan substitusikan P3 sama dengan 2/5 dan mu3 sama dengan 3. Dengan demikian diperoleh proporsi untuk state 3 adalah 3/9. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa proporsi waktu sistem berada di state 1 sebesar 2/9, proporsi waktu sistem berada di state 2 sebesar 4/9, dan proporsi waktu sistem berada di state 3 sebesar 3/9. Di mana proporsi ini jika dijumlahkan antara state 1, state 2, state 3 akan sama dengan 1. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan nomor 4, yaitu dari paper yang telah didiskusikan di kelompok Anda akan dijelaskan mengenai yang pertama latar belakang sampai perumusan model rantai Markov, kemudian yang kedua ada proses pendefinisian rantai Markov, kemudian gambaran umum proses penyelesaian pemodelan rantai Markov, dan kesimpulan dari penelitian berdasarkan rumusan pemodelan rantai Markov yang ada. Nah, kemudian paper yang akan saya bahas di sini adalah mengenai application of Q-Wing model in library service. Dari pengambilan paper yang ada, fenomena umum yang dapat ditemui orang-orang biasanya umum terjadi di satu pembaca pada satu waktu, maka mesin pinjaman dan sebuah buku satu waktu. Jadi kita dapat menggunakan model antrian untuk menganalisis layanan perpustakaan secara kuantitatif dan memberikan saran yang dapat diukur tentang alokasi berbagai sumber daya di perpustakaan. Semua pembaca layanan. Nah, jika meja layanan terlalu lambat dan sedikit untuk memenuhi kebutuhan begitu banyak pelanggan, maka crowding akan terjadi dan kualitas layanan akan berkurang. Oleh karena itu, tujuan mempelajari model antrian perpustakaan adalah untuk membuat skala keputusan trade-off antara kebutuhan waktu layanan pembaca dan skala fasilitas layanan, seperti jumlah mesin pinjaman, jumlah saringan buku, dan juga untuk menentukan alokasi sumber daya perpustakaan berdasarkan kualitas layanan pembaca. Nah, yang kemudian akan didefinisikan mengenai stokastik yang terjadi pada antrian di perpustakaan. Nah, anak-anak pembaca tiba di meja layanan, proses yang terjadi termasuk ke dalam birth and death process. Nah, yaitu skema ini merupakan mengikuti pergantian birth and death process dengan continuous time Markovian dan didapatkan diagram sebagai berikut: 01 K, K plus 1, di mana K ini menunjukkan jumlah pembaca, sedangkan lambda ini merupakan lajunya, dan terdapat N ini merupakan service desk, sehingga untuk layanan tertentu layanan A ini disediakan oleh perpustakaan. Status K menunjukkan bahwa ada permintaan akses dari pembaca K dalam antrian sistem. Dan terdapat N service desk atau meja pelayanan dalam sistem untuk menyediakan layanan pembaca, di mana ketika pembaca lebih banyak daripada service desk, maka akan terdapat antrian sebanyak K dikurangi N. Nah, contoh lain, jika K kurang dari sama dengan N, maka ada meja layanan dalam sistem untuk menyediakan layanan pembaca. Jadi ketika K kurang dari N, maka tidak akan terjadi antrian. Nah, kemudian metode yang digunakan, yaitu paper ini mengambil perpustakaan sebagai contoh, di mana setiap pembaca ini akan datang secara acak ke organisasi layanan. Karena di perpus tersedia berbagai fasilitas seperti kontrol akses, mesin pinjaman swalayan, buku, dan lain-lain. Nah, menurut aturan antrian tertentu dan menunggu layanan, maka mereka pembaca akan meninggalkan sistem antrian setelah menerima pelayanan sesuai dengan aturan pelayanan tertentu, sesuai pelayanan yang dipilih oleh pembaca. Nah, sistem antrian ini, semua pembaca atau pelanggan yang membutuhkan layanan disebut pelanggan, dan orang yang benda atau layanan pelanggan disebut meja pelayan, sehingga sistem layanan pada antrian ini terdiri dari pelanggan dan meja layanan. Nah, kemudian akan dibahas mengenai pembentukan service queuing model.
Nah, dalam pembentukan model antrian ini, pembaca merupakan pelanggan dan meja layanan terdiri dari layanan perpustakaan, di antaranya peralatan, fasilitas, dan buku. Nah, berikut skema dari antrian yang datang, yaitu yang pertama pembaca akan datang, kemudian pembaca mengantri. Nah, semisal tersedia meja layanan 1, 2, hingga N, maka pembaca tersebut kosong, yaitu misalkan pembaca I, pembaca J, hingga pembaca K. Nah, jika pembaca ini sudah selesai dalam meja layanan, maka dia akan meninggalkan meja layanan, sehingga pembaca yang mengantri selanjutnya akan mengisi meja layanan kosong dan akan meninggalkan jika selesai. Itu akan berlaku hingga antrian habis. Maka akan terjadi beberapa proses, yaitu yang pertama input, di mana pelanggan itu tiba di sistem, terus mengantri dan menunggu, yaitu terdiri dari 3 jenis menunggunya, dari waiting system, close system, dan mix system. Nah, kemudian dalam aturan antrian ini, pembaca memiliki tujuan tertentu untuk datang ke perpustakaan dan tidak akan keluar sesuka hati. Atau di sini akan ada terjadi antrian. Kemudian untuk proses input, kecocokan dapat ditentukan melalui analisis statistik kedatangan pembaca. Jadi proses input ini yang terjadi dari pembaca datang hingga pembaca mengantri dan masuk ke meja layanan. Nah, kemudian akan dibahas, karena sebelum menyinggung tentang analisis statistik, maka akan dibahas analisis statistik mengenai kedatangan pembaca. Nah, berikut grafiknya agar sesuai dengan probabilitas distribusi kedatangan pembaca. Maka paper ini mengumpulkan data statistik catatan pada kontrol akses dan peminjaman catatan pembaca setiap hari sepanjang tahun 2019. Data statistik berdasarkan 10 menit sebagai unit pengukuran. Dia akan menghitung jumlah pembaca yang masuk ke perpustakaan setiap 10 menit, dan pembaca menggunakan layanan pinjaman mandiri dan kembali setiap 10 menit. Jadi, di sini interval dari tiap grafik adalah 10 menit. Nah, berikut ini statistik mengenai akses kontrol, kemudian yang di sini self-service loan dan return. Jadi kayak di perpustakaan ini ada berbagai sistem fasilitas, seperti akses kontrol, kemudian peminjaman dan pengembalian secara self-service. Kemudian ini ada lagi yaitu time by time access library, yaitu sistem dari Halsey dari perpustakaan utama, kemudian yaitu sistem dari self-service loan and return in the library, atau peminjaman dan pengembalian secara mandiri. Kemudian, seperti yang ditujukan grafik di atas, dengan uji Kolmogorov-Smirnov digunakan sebagai statistik uji nonlinear untuk data statistik untuk menguji kecocokan, dan dipilih nilai kritis dengan signifikansi 0,5, 0,05, maka dapat ditentukan bahwa ini tiga grafik ini berdistribusi Poisson. Indikator yang ada seperti lambda ini merupakan laju kedatangan tiap waktu, mu ini laju proses, dan beberapa indikator lain yang teman-teman bisa lihat pada layar. Nah, yang penting yaitu yang pertama, probabilitas service A memiliki 0 pembaca, yaitu P0, dan dengan rumusnya sebagai berikut, teman-teman bisa lihat di layar. Kemudian rata-rata seluruh pembaca berada di rumusnya bisa teman-teman lihat di layar lagi. Dan yang terakhir, rata-rata waktu pembaca berada dalam sistem, yaitu kita sebut dengan WS, yaitu WQ ditambah 1 per mu. Nah, kemudian kita masuk ke application model. Setelah pendefinisian rumus-rumus penting, kita mencoba mengaplikasikan ke permasalahan yang ada. Nah, misalkan ada studi kasus, yaitu pada suatu perpustakaan utama di Aula B, kedatangan pembaca ini berdistribusi Poisson, dengan arrival rate adalah 48 orang per menit, atau dengan kata lain, lambda ini 48. Dan pada waktu yang sama, service time-nya berdistribusi eksponensial hingga mu sama dengan 25. Kemudian pembaca pada sistem, sama di sistem kita sebut dengan WS. Nah, solusinya didapatkan 92, kemudian P0 didapatkan dengan rumus demikian, dan S ini sebagai demikian. Teman-teman bisa lihat di layar agar lebih mudah memahami dan membayangkan mengenai proses perumusan dan perhitungan yang sama dengan LS per 48. Nah, kemudian hasilnya akan ditampilkan pada slide ini, yaitu mengingat meja pelayanan di Aula B ini bilangan asli dan banyaknya pembaca di sistem dapat dihitung. Maka diperoleh tabel jika terdapat N sama dengan 2 atau meja layanan sebesar 2, maka banyaknya pembaca sebanyak
24,96 atau kita bulatkan ke 21,2 detik. Nah, jika meja lain ada 3, maka banyak pembaca di sistem ada sebanyak 3, karena manusia tidak bisa dipecah, kita harus menghitungnya dalam bilangan. Kemudian untuk meja 4, yaitu banyak 2 orang, dan rata-rata waktunya 2,58 sekon. Nah, berdasarkan ketambahan 2, didapatkan kesimpulan apabila pelanggan pakai sebanyak 3, yaitu kita lihat di sini, karena rata-rata lama menunggu ini 3,36 dan di bawah 5 detik, maka pelayanan yang dipakai adalah sebanyak 3. Dan apabila pelanggan atau pembaca menunggu antrian selama kurang dari 3 detik, maka meja pelayanan digunakan akan sebanyak 4. Dengan demikian, banyak meja pelayanan mempengaruhi lamanya pembaca menunggu antrian. Jadi semakin banyak meja layanan, maka waktu pelanggan untuk menunggu ini akan semakin kecil. Jadi berbanding terbalik. Nah, kasih model alokasi sumber daya perpustakaan berdasarkan kualitas layanan pembaca. Nah, model ini menentukan pengukuran kuantitatif mengenai alokasi sumber daya perpustakaan melalui date and birth proses dari data jumlah pembaca. Sehingga didapatkan model untuk menentukan jumlah saluran kontrol akses sebagai verifikasi praktis dari model. Dari aplikasi model diperoleh kesimpulan bahwa semakin lama pembaca menunggu, maka meja pelayanan akan semakin sedikit ketersediaannya. Nah, terima kasih. Sekian pembahasan ujian akhir semester pengantar proses stokastik. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Apabila jika ada pertanyaan, bisa bertanya melalui kolom chat yang di bawah. Saya pamit undur diri. Terima kasih.